Yang pertama, kita tentang tren ya. Jadi sebelum kita atau teman-teman membangun usaha di bidang tenun ini, kita perlu tahu tentang trennya. Jangan sampai nanti ketika kita akan mengembangkan tenunnya nanti ternyata sudah nggak ada, ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan pasar misalnya. Kemudian yang kedua, karena ini adalah bagaimana kita mengoptimasi lokasi tempat usaha kita sehingga bisa ditemukan di Google, dan orang-orang yang ingin mencari usaha kita tidak kesulitan, cukup dicari di Google dan nanti akan mudah ditemukan. Dan yang ketiga adalah WA bisnis. Kalau kita mau berbisnis di online ini, maka kita harus punya WA, dan khususnya WA yang bisnis gitu ya. Nah, tiga hal ini adalah persiapan sebelum kita memulai usaha untuk pengembangan tenun ini. Setelah kita mempersiapkan ketiga hal ini, maka yang perlu kita siapkan lagi adalah bagaimana kita memproduksi produk yang sudah kita buat riset sebelumnya, yaitu pengembangan tenun Lombok menjadi produk name tag atau ID holder seperti gambar di samping ya, seperti gambar di samping ini. Nah, di sini sudah kita buatkan tutorial proses produksinya. Nanti ada proses memotong bahan ya, kemudian memotong bahan, kemudian membuat pola, memotong bahan sampai finishing atau menjahit atau finishing. Di situ terdapat dua macam jahitan, bisa jahitan manual, juga bisa dengan menggunakan mesin jahit high speed. Nah, di situ nanti tergantung kebutuhan di sana. Silahkan nanti dipilih seperti apa yang sesuai kebutuhannya. Nah, di sini juga kita buatkan polanya. Jadi ini satu paket ya. Jadi sudah belajar trennya, sudah belajar Google My Business, WA Business. Maka nggak lengkap juga kalau nggak kita buatkan desainnya. Nah, desainnya sudah kita buatkan polanya, dan polanya itu kita upload. Nah, jadi semua video ini itu nanti teman-teman bisa akses melalui internet yang sudah kita upload semuanya gitu. Nah, setelah setelah nanti teman-teman pelajari tutorial tadi, kemudian bisa mendownload pola bahan ini, sebenarnya itu sudah ketiga, itu nomor 6, membuat database calon customer yang ada khususnya di Lombok ya. Nah, di Lombok itu kita mencoba mencari market size-nya. Market size itu apa? Itu besarnya kebutuhan. Itu tapi masih perkiraan ya. Misalnya di sana ada bank apa aja, karena banyak kan yang menggunakan name tag seperti ini kan teller-teller bank gitu kan. Terus kemudian kantor-kantor pemerintahan, BUMN dan lain-lain. Nah, itu nanti kita share di link yang akan kita bagikan di deskripsi nanti. Kemudian setelah kita mengetahui database-nya, lalu kita juga sudah menyiapkan konten marketingnya. Konten marketing itu apa? Jadi ketika nanti sudah teman-teman sudah memproduksi ya, terus kemudian sudah ketemu calon pembelinya atau calon customernya, nanti tentu butuh contoh fotonya gitu kan, atau juga videonya. Nah, itu juga sudah kita siapkan, nanti bisa teman-teman download dari link yang akan kita share. Nah, yang nomor 8 adalah penawaran. Nah, bagaimana cara menawarkannya? Itu kita juga sudah buatkan videonya. Ya, termasuk tadi yang database tadi. Selain ada database-nya, juga kita buatkan videonya. Jadi nanti bagaimana teman-teman menggunakan database tadi dan bagaimana mengaksesnya, itu nanti akan kita jelaskan di video selanjutnya. Nah, setelah itu penawaran. Nah, penawaran ini tergantung masing-masing kondisi. Makanya di penawaran nanti kita kasih contoh berupa formulir kosongan. Nanti teman-teman bisa ngisi usahanya sendiri, ngasih nomor HP-nya sendiri, dan ngeprint sendiri. Nanti bisa mengajukan ke ke kantor-kantor atau calon customer yang nanti teman-teman akan tuju. Ya, nomor 9 itu adalah marketplace. Nanti teman-teman juga bisa belajar tentang bagaimana mengaktifkan marketplace. Kenapa? Karena rata-rata ketika mereka nanti browsing ya atau mencari di internet, itu mereka juga perlu transaksi yang aman. Nah, di sini ada marketplace, atau misalnya ada Shopee ya, atau Tokopedia atau Bukalapak. Nanti teman-teman bisa aktifkan sendiri gitu. Dan itu juga sudah kita ulas dalam sebuah video. Nah, yang terakhir adalah branding dan packaging. Ini sebenarnya kita taruh terakhir, karena sebenarnya ini adalah upaya agar nanti produk kita nanti bisa mudah dikenal. Jadi tujuan branding itu adalah agar ada interaksi antara kita sebagai produsen dengan customer kita. Bagaimana caranya customer nanti bisa menilai bahwa produk kita ini layak atau enggak, atau produk ini bagus atau tidak. Disitulah kita perlu branding atau usaha untuk memperkenalkan gitulah. Nah, selain itu juga packaging ya. Bagaimana packaging itu mempengaruhi branding kita atau image kita atau citra kita gitu.